98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, kita masih ya talk show spesial bersama kantor BKKBN Wonosobo. Dengan narasumber ada Pak Joko Triasadono yang merupakan Kepala Desa dari Igrem Ranak Kecamatan Kejajar, dan juga ada Bapak Ahmad Fauzi SE Kepala Desa Surangede Kecamatan Kejajar juga ya. Dan kita masih membahas mengenai tema strategi pencegahan dan juga penanganan stunting di desa Lokus Stunting. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu stunting, dan juga dari narasumber juga sudah menjelaskan data stunting, kemudian bagaimana cara dan juga penanganan telah dilakukan di desa Igrem Ranak dan juga Surangede. Nah, yang pastinya tidak terlepas dari anggaran desa nih ya, kalau ngomong-ngomong soal stunting dan juga program-program desa yang sudah dilakukan ya. Jadi untuk Pak Joko dan juga Pak Ahmad, mungkin bisa disebutkan untuk nilai yang telah dipergunakan untuk pencegahan dan juga penanganan stunting, dan mungkin ada juga seperti donatur mana saja yang telah berperan aktif dalam pencegahan dan juga penanganan stunting. Monggo Pak Joko dulu atau... Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan intervensi, desa itu memang harus intervensi, baik melalui anggaran maupun melalui sosialisasi maupun kegiatannya. Ini kami menurut data yang ada di kami memang dari tahun ke tahun ini Mbak, dari tahun ke tahun ini ada intervensi banyak juga dari dinas-dinas terkait dengan stunting, juga kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Kesehatan yang notabene bisa dilihat dari mungkin cakupan sanitasi dan lain sebagainya. Ini kan masuk juga di data stunting. Sehingga data intervensi kami mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga ada terkait dengan sanitasi pedesaan. Ini alhamdulillah dari intervensi pemerintah juga dari desa sendiri, pemerintah desa juga memberikan bantuan untuk pembuatan sarana sanitasinya. Kami memang ada program untuk itu, untuk kaitannya dengan bagaimana kita menuju ODF itu. Dan alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2019 kami mulai dari 2019 kami udah ODF. Jadi kami udah tidak ada yang BABS lah, seperti itu. Terus untuk anggaran penanganannya untuk kaitannya dengan yang jelas untuk penanganan stunting itu melalui posyandu. Ada posyandu, banyak kegiatan posyandu itu terkait dengan tadi yang disebutkan Pak Ahmad Fauzi dari Surangede itu. Ada KIH, kelas ibu hamil, ada posyandu balita, ada BKB juga, termasuk kami di Igrem Ranak ini terkait dengan penanganan stunting. Tadi yang sudah disampaikan Pak Fauzi, jadi kita pilih posyandu itu pertama semuanya, semua balita, baduta dan semuanya kita posyandukan dulu. Setelah ada yang nanti mendekati garis-garis yang mendekati nanti kok akan menimbulkan stunting dan lain sebagainya, kita memang antisipasi dengan PPG, pos pemulihan gizi. Jadi setelah posyandu kita mengadakan posyandu lagi untuk pemulihan gizinya. Terus anggaran yang kami berikan ini memang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Mbak. Ini dari tahun 2019 itu saya baru sekitar 20 juta untuk kegiatan posyandu. Kami menyesuaikan, bukan anggarannya kok hanya 20 juta kok mampu misalnya. Karena kami memang yang ditangani kecil gitu. Mungkin kalau desa Surangede yang ditangani besar ya lebih besar seperti itu. Terus yang anggaran untuk tahun 2020 kita mencapai 48 juta sekian. Terus untuk tahun 2021 kita hampir mencapai 50-an juta. Nah, terus untuk tadi untuk dana desa dan lain sebagainya itu kita intervensi pada warga masyarakat untuk kaitannya dengan kesehatan. Memang kami hanya memberikan bantuan stimulan untuk membuat semacam septic tank. Ini kami bantu untuk warga-warga yang memang membutuhkan. Nah, seperti itu. Terus saya kira sedikit kaitannya dengan stunting ini Mbak. Karena menurut saya bagaimanapun kita sebetulnya data apa sih yang dibutuhkan gitu. Kalau data kita bisa manipulasi. Kita bisa
selesai stunting itu. Tapi kami tidak, kami memang sengaja bagaimana penanganan stunting itu betul-betul dilaksanakan. Iya. Jadi tidak, kalau data kami saya kira gampang, Mbak. Iya. Kita intervensi ke kader saja, udah nanti dinaikin tinggi badannya atau berat badannya kan bisa Iya. Itu karena data. Tapi dari hasil itu kami memang sengaja coba kita tangani bersama, bisa apa enggak. Dan Iya. alhamdulillah ya dengan cara kami mungkin dengan cara mengedukasi dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah di tahun 2021 ini juga sudah kami sudah dianggap sudah tidak di atas 15%, sehingga saya kira udah apa ya, udah mengalami hampir penurunan mengalami ya. penurunan Iya, yang luar yang biasa. cukup signifikan. Baiklah. Dan untuk Desa Sulanggil sendiri, mungkin Pak Ahmad Fauzi mau menjelaskan bagaimana untuk dukungan anggaran dari desa, dan juga mungkin ada donatur mana saja yang telah berperan aktif dalam pencegahan dan juga penanganan stunting. Memang penanganan dan pencegahan stunting ini tidak lepas dari dukungan dana. Iya. Kita juga dari pemerintah desa Semanggi selalu menganggarkan untuk kegiatan terkait dengan stunting ini, khususnya terkait dengan masalah kesehatan. Iya. Kita setiap tahun hampir menganggarkan kurang lebih hampir 100 juta per tahunnya, kita menganggarkan anggaran untuk kesehatan. Iya. Itu hanya kegiatan tok, belum berupa infrastruktur kesehatan. Iya. Itu baru kegiatan dan operasional untuk masalah kesehatan. Iya. Itu setiap tahun itu. Bahkan di tahun kemarin kita juga di samping menganggarkan untuk dana operasional untuk kesehatan dan juga kegiatannya, kita juga menganggarkan dana pendampingan untuk jamban sehat. Iya. Jamban sehat kita memberikan stimulan kepada masyarakat itu kalau tidak salah sekitar 35 juta. Kebetulan kemarin tahun ini kita mendapatkan anggaran dari Dinas Kesehatan berupa 128 unit jamban sehat, dan itu kita dukung dari anggaran desa untuk membantu mereka untuk HUK-nya, kita anggarkan 35 juta. Oke. Nah, bahkan di tahun depan kita lebih banyak lagi anggaran yang akan kita kucurkan untuk masalah kesehatan. Kita sudah APBDes kemarin, kita sedang menyusun APBDes. Iya. Kita rencana akan menganggarkan dana untuk pendampingan sanitasi itu sekitar 75 juta, dan untuk air bersih 80 juta. Itu untuk pendampingan. Iya. Pendampingan untuk mendukung masalah kesehatan di desa. Iya. Kemudian kita juga di tahun depan ini tahun kemarin juga banyak sekali dukungan dari pihak luar, itu diantara dari kebetulan kita mendapatkan program dasar ya, dapur sehat atasi stunting. Iya. Kita ada sejumlah 35 sasaran, itu terdiri dari ibu hamilnya berapa ya? Ibu hamil 7, kemudian ibu menyusui 15, dan badutanya 13. Kita memberikan PMT atau makanan itu dari dapur sehat itu 2 kali sehari selama 90 hari. Rutin itu berarti ya, Pak? Rutin selama 90 hari. Ini bekerjasama dengan berbagai pihak, kebetulan ada dari Danon itu memberikan dukungan juga berupa anggaran dan tenaga memenuhi pikiran, kemudian ada dari Dinas Sosial juga, kemudian Dinas PKB PPA Kabupaten Wonosobo juga. Ini kebetulan yang kepala dinasnya adalah Ibu Buati, dan alhamdulillah rutin sekali datang ke tempat kami untuk mengevaluasi dan untuk memantau maupun melaksanakan pembinaan. Dan alhamdulillah ini kemarin sudah ada ibu hamil yang menjadi sasaran dasar itu 3 sudah melahirkan, cuma yang 2 itu sehat, alhamdulillah bayinya. Cuma yang 1 ini karena prematur, belum waktunya lahir, sudah melahirkan, tidak selamat, ini meninggal bayinya. Itu karena kelahiran prematur. Oh iya.
karena mungkin kemudian kemarin juga sudah dilaksanakan pengukuran berkali-kali, alhamdulillah sudah banyak yang lolos dari ada dapur sehat ini. Dan juga kedepannya kita tahun depan juga kita menganggarkan program dapur sehat ini kita berlanjut Pak. Kalau kemarin kita mendapatkan program, tapi insya Allah tahun depan kita akan menganggarkan dari dana desa. Oh iya, oke baik. Kalau dari desa Igir Melarak sendiri nih Pak, untuk keterlibatan dari lintas sektor seperti mungkin dari bentuk kelibatannya itu apa, kemudian dari perangkat daerah mana saja ini yang terlibat? Yang jelas untuk keterlibatan ini yang jelas yang dinas-dinas yang mampu ya, yang jelas seperti itu. Terus ya pastinya di desa ya kami selaku pemerintah desa harus betul-betul bagaimana untuk bisa meneruskan, melanjutkan informasi maupun apapun yang ada dari dinas dan terkait itu ya kita sampaikan pada warga masyarakat. Sehingga menurut kami sebetulnya ya gini ya Mbak, tadi mungkin yang Pak Fauzi sampaikan ini terkait dengan tadi ada semacam apa Pak Fauzi tadi yang itu untuk memberikan makanan tambahan yang dapur sehat. Saya kira ini juga menurut kami ini loh, kita itu seakan-akan apa ya, masyarakat itu selalu dikucuri anggaran dengan bantuan-bantuan tersebut. Kalau kami cenderung lebih ke edukasinya sebetulnya, edukasi bagaimana nanti di dapur sehat itu hanya sekedar memberikan satu apa istilahnya pelajaran, gitu, pembelajaran saja, itu betul itu seperti itu maksudnya. Kalau selalu seperti itu kami juga terus semua kadang-kadang mensewu ya banyak hal yang terkait dengan dinas-dinas manapun terkait yang kegiatan apapun itu seakan-akan dana desa luar biasa Pak. Memang jumlahnya luar biasa. Kalau kita lihat nominalnya. Tapi setelah kita ada intervensi untuk gini, kami di desa itu bingung malahan. Loh, ini kamu yang harus ditangani banyak loh. Tapi terus seandainya selalu terus pola pembelajarannya kepada warga masyarakat itu bentuknya bantuan, kami yang akan sangat kesulitan di situlah. Makanya mungkin ada skema baru lah, monggo nanti dari dinas-dinas terkait, ini mungkin masukan saran dari kami aja itu. Ini bagaimana nanti meramu kegiatan itu untuk menjadi suatu kegiatan yang memang betul-betul nilai positifnya ke edukasi. Jadi betul-betul masyarakat itu mampu menerjemahkan apa yang kita harapkan untuk penanganan stunting khususnya. Itu Mbak. Oke, jadi bisa dikatakan masyarakat itu bisa menerima untuk pembelajaran dan juga menerapkan untuk selanjutnya gitu ya Pak. Tidak hanya masyarakat itu bisa apa kayak mengharapkan bantuan-bantuan saja gitu ya. Masalahnya nambah sedikit. Ya, nambah sedikit. Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Joko. Itu terkait dengan bantuan kepada masyarakat. Ini memang kalau stunting ini memang saya sepakat tidak hanya kita memberikan bantuan berupa makanan, karena memang terus terang saja ini warga kami yang terkena stunting ini itu bukan dari kalangan bawah semua. Ada beberapa yang memang notabene-nya itu secara ekonomi itu mampu, cuma ya itu tadi memang edukasi yang paling penting. Edukasi bagaimana mereka itu menyajikan makanan kepada balita itu kan seperti itu. Jadi memang dapur stunting itu yang sarana edukasi. Sarana edukasi. Memang mungkin kalau kemarin itu 2 kali sehari, mungkin kita nanti akan dikurangi lah durasinya Pak. Mungkin harinya juga paling tidak harus setiap hari, mungkin 1 minggu sekali atau 2 hari sekali. Jadi masyarakat bisa lebih seperti terbiasa untuk dengan apa namanya asuh yang dengan memberikan nutrisi yang seimbang kayak gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pihak terkait untuk memberikan bantuan secara mungkin secara makanan yang disediakan gitu ya Pak ya. Karena untuk gizi sendiri kan sebetulnya tidak begitu, masyarakat itu tidak mungkin tidak bisa memberikan gizi, cuman bagaimana asupannya saja Mbak yang dimasihkan ke anak. Sebetulnya kalau saya kira apalagi di wilayah Kejajar, bentuk sayuran dan lain sebagainya, makanan sehat kan banyak sekali. Cuman kami
melihat itu kalah di branding dan iklannya saja, Oh, Mbak. iya. Dengan makanan-makanan yang Siap saji kemasan gitu ya. itu kan memang Iya. kita seperti itu. Iya. Oke, baik. Dan untuk partisipasi masyarakat sendiri bagaimana Pak? Bisa dijelaskan untuk keterlibatan masyarakat sendiri tentang pencegahan dan juga penanganan stunting, dan juga itu dalam bentuk apa? Karena Pak ini Ahmad mungkin, dulu atau mungkin Pak karena Joko mungkin dulu? gini, Mbak, kaitannya dengan itu karena memang ini program mungkin seakan-akan kita masih asing lah, kita masih asing. Karena mungkin program ini baru setelah Pak Jokowi saja, Presiden Pak Jokowi itu. Iya. Jadi kita masih sangat asing dengan hal itu. Jadi keterlibatan masyarakat memang saya kira masih begitu Masih banyak, minim gitu ya? harus diedukasi betul. Iya. Bahkan bukan hanya masyarakat, tokoh masyarakat pun, bahkan tokoh agama pun masih sedikit, ya sedikit sekali yang mendalami kaitannya dengan stunting itu. Iya. Sehingga memang kendala di kami itu ya memang bagi pemerintah desa itu berperang langsung berhadapan dengan masyarakat yang notabene memang masih perlu banyak edukasi lah tentunya. Oke. Kalau di Sunan Gede sendiri apakah sama? Sama. Memang masyarakat masih belum tahu, banyak yang belum tahu tentang stunting. Jadi memang mereka belum belum maksimal dalam mendukung terkait dengan penanganan stunting. Oke. Memang kita masih butuh sosialisasi kepada masyarakat. Iya, jadi nggak bosan-bosan ya Pak, harus gempar sosialisasinya ya Pak ya. Oke, baik Sobat Citra, kita nanti lanjut lagi, dan kali ini sudah saya siapkan satu koleksi lagu dari Ada Band Ada Singgasana Cinta. Untuk Sobat Citra tetap stay tune bareng sama Citra FM di 98.8 Citra FM, Wonosobo banget.